Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Emilia Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam di STIT PGRI Pasuruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peserta didik perspektif Al-Quran. Pada hakikatnya, proses pembelajaran itu dilakukan oleh seorang guru dan siswa. Guru sebagai penyampai materi pembelajaran dan siswa sebagai pencari ilmu pengetahuan sekaligus penerima materi tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran, siswa itu dituntut harus selalu aktif, yang mana mereka itu tidak hanya diharuskan untuk mendengarkan materi dari guru saja, namun dia harus berusaha sendiri untuk menemukan apa yang ingin dia cari. Oleh karena itu, siswa sebagai peserta didik itu tidak hanya menjadi objek pendidikan, namun mereka juga menjadi subjek. Dan pendidik sebagai subjek yang melaksanakan pendidikan, karena pendidik mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan bagi peserta didik yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Penjelasan peserta didik dalam Al-Quran itu disebutkan dalam 3 surat. Yang pertama itu surat At-Taubah, dan yang kedua surat Asy-Syu'ara, dan yang ketiga surat At-Tahrim. Nah, yang pertama itu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122 yang menjelaskan tentang suatu kaum yang mana kaum sebagian dari kaum tersebut itu diperintahkan untuk menuntut ilmu, dan yang satunya lagi sebagian dari kaum lagi itu dituntut untuk berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya berjihad itu merupakan fardu kifayah bagi manusia. Dan makna dari fardu kifayah itu apabila dalam sebuah kaum atau negara yang mana sebagian di antara mereka pergi melaksanakan jihad, maka dosa yang lainnya itu akan hilang. Salah satunya adalah berjihad tadi, menegakkan kebenaran, menegakkan hukum. Sebagian dari mereka yang sudah kembali setelah mencari ilmu, mereka wajib untuk memberikan pengetahuan dan berdakwah kepada orang lain. Karena punya ilmu itu suatu cara agar bisa mengajak orang lain menuju jalan yang lurus. Dan menuntut ilmu itu merupakan keutamaan yang paling besar dan yang memiliki kedudukan yang paling mulia. Sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka dia dipahamkan oleh agama. Nah, yang kedua ada surat Asy-Syu'ara, yang mana Asy-Syu'ara ayat 214 itu menjelaskan bahwa seorang pendidik memberikan pendidikan kepada anak didik yang terdekat. Maksudnya yang harus didahulukan dalam mendidik itu seperti saudara, keluarganya terlebih dahulu, dan orang-orang terdekatnya ya. Dan setelah itu, setelah keluarga dan orang-orang terdekat, baru bisa orang lain yang harus diberi didikan, karena tidak mungkin bisa mendidik orang yang jauh dulu namun keluarganya masih kurang akan pendidikan. Dan yang ketiga ada surat At-Tahrim ayat 6, yang mana ayat ini menjelaskan berkaitan dengan keluarga, karena adanya kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak serta istrinya dengan memelihara dan menjaga baik lahir maupun batin, mengarahkan dan mendidik mereka. Yang maksudnya bagi siapa saja yang memiliki tanggung jawab dan tugas memimpin, mengarahkan dan mendidik orang, maka dia termasuk dikategorikan sebagai pendidik dan dapat dikategorikan juga sebagai anak didik, karena dia diperintahkan untuk mendidik dirinya sendiri sebelum keluarganya. Kebanyakan orang itu ingin jadi murid yang ideal. Jadi murid yang ideal itu gimana sih? Gimana sih caranya? Nah, caranya yaitu yang pertama, anak didik harus mempunyai niat yang suci dalam hati, sehingga mudah mencerna dan memahami pelajaran yang kita terima. Nah, contohnya, berangkat ke kampus atau ke sekolah dengan niatan aku mencari ilmu karena Allah Ta'ala, bukan karena uang saku atau ke sekolah cuma ingin bertemu teman-temannya. Dan yang kedua,
kita sebagai siswa itu harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk menggali dan memahami suatu ilmu. Nah, yang ketiga, kita juga harus tekun dan memperhatikan guru saat menjelaskan dengan serius. Dan yang terakhir nih, jika kita tidak paham akan suatu ilmu, harus segera bertanya. Bertanya kepada guru atau temannya kalian yang sudah paham. Jangan sampai diam saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian yang sudah mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.